rese, mereka bukan orang tak ada kerjaan. Tangga Akhirat TV. Subscribe. Hanya kain kafan dan amal baik. Ini bukan da'i. Da'i itu mengajak orang dari jalan setan ke jalan Allah. Da'i itu mengajak orang dari luar masjid ke masjid. Abdul Somad ini menceramahi orang dalam masjid. Jelas? Paham? Kenapa tiba-tiba Ustadz ini cerita itu? Ada tadi saya dapat kertas. Ini kertas. Nah. Ustadz, ada jamaah yang sering 40 hari 4 bulan meninggalkan keluarga, apa hukumnya? Itulah ceritaku tadi. Jadi Maulana Ilyas ini dari mana Pak Ustadz? Ada namanya Darul Ulum. Dar artinya rumah, ulum ilmu. Darul Ulum rumah ilmu. Semua ilmu di situ. Sekolah Darul Ulum ini letaknya di Deoban. Didirikan oleh seorang ulama namanya Maulana Qasim. Maka sampai hari ini yang menjaga sanad sampai ke Sahih Bukhari, sanad sampai ke Sahih Muslim, sanad sampai ke Sunan Abi Dawud, sanad sampai ke Sunan Tirmizi, sanad sampai ke Sunan Nasai, sanad sampai ke Sunan Ibnu Majah, sanad sampai kepada Muwatta Malik, sanad sampai kepada Musnad Ahmad bin Ambal, sanad sampai kepada Sunan Ad-Darimi. Yang masih istiqomah memegang sanad hadis adalah Darul Ulum Deoban. Kebetulan waktu saya ke Sudan, yang menyidang disertasi S3 saya, beliau orang Sudan, tapi mengambil sanad hadisnya dari Darul Ulum Deoban. Pendiri Darul Ulum tadi namanya Maulana Qasim. Salah satu murid Maulana Qasim, Maulana Ilyas. Maulana Ilyas inilah bersama para alim, para ulama berijtihad. Kalau diharapkan ulama, ustadz yang datang ke kampung, keluar kampung, ke hutan, bagaimana? Maka dicarilah orang-orang yang mampu. Ada mampu? Iya. Berapa hari bisa keluar? Setelah bermusyawarah dengan istri dan keluarga, anak-anak, ekonomi cukup mapan, saya 3 hari. Kamu? Saya sudah ini cukup insya Allah. Tak boleh lebih 4 bulan. Karena itulah batas kemampuan manusia untuk meninggalkan keluarga. Mereka ini bukan orang jahil, bukan orang bodoh. Belajar hadis, belajar fikih, belajar usul fikih, membaca kitab kuning. Alim, bukan dihasilkan. Bahwa ada namanya oknum, ya. Tapi apakah karena satu oknum lalu kita generalisir semua orang? Tidak. Satu oknum yang berbuat, kenapa pula semua disalahkan? Kemarin saya ceramah ke satu daerah, di depan kan ada poreder. Jadi kaca terbuka, saya dengar masyarakat sekeliling, buka jalan, sambo lewat gitu. Apa pula semua polisi dikatakan sambo? Jadi memang kita terjebak pada mengeneralisir. Ada satu orang kasus karena tak suka, lalu semua dikatakan salah. Semua orang bersorban salah. Semua orang berjenggot salah. Semua orang yang berdakwah salah. Kita tidak adil menilai orang. Berjenggot itu sesat. Nabi Muhammad SAW berjenggot. Bersorban sesat. Nabi Muhammad SAW bersorban. Ustaz kenapa tak berjenggot? Belum tumbuh. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, bersiwak sesat. Nabi SAW bersiwak. Kalau tak sanggup melaksanakan sunnah, jangan ejek orang membuat sunnah Rasulullah. Ejek walaupun sambil ketawa. Aku tengok kau sejak berjenggot ini macam kambing ku tengok. Untung kawannya orangnya tak emosional. Orang kalau emosi bawaannya mau berantem, dia tak emosional, dia lembut aja. Aku berjenggot kambing, kau tak berjenggot anjing. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita mau berdamai ke masjid kalau kita tidak bisa mendamaikan dengan saudara kita? Tuhannya satu, qul huwallahu ahad. Nabinya satu, Muhammadur Rasulullah. Kiblatnya satu, fawalli wajhaka satral
Masjidil Haram. Tapi dalam masalah ibadah, masalah berpakaian, ada yang pakai celana panjang, ada yang pakai jubah, saya pakai sarung. Tak ada kami saling menyalahkan. Kalau yang pakai jubah menyalahkan yang bersarung, yang sarung menyalahkan yang bercelana panjang, yang ketawa yang berkolor. Saudara ini selama menutup aurat. Dan saudara-saudara saya ini Masya Allah tabarakallah, saya selalu malu dengan mereka. Kenapa? Mereka berdakwah lillahi ta'ala. Abdul Somad tausiah pakai baleho besar, baru di Masjid Raya ini yang tak pakai baleho. Abdul Somad tausiah disambut dengan panitia ramai, padahal ini hanyalah syiar untuk menunjukkan kepada orang dalam dan orang luar. Orang dalam yang ragu-ragu, yang goyang-goyang, yang goncang-goncang imannya. Walaupun masjid besar, kalau jamaah cuma 2 orang, orang yang di dalam ini goyang juga. Jangan-jangan kita yang sesat. Bimbang dia goyang. Maka orang yang selamanya yang sudah tobat, yang sudah hijrah, menengok orang ramai ini, orang dalam menjadi kuat imannya. Amin. Syiar tabligh akbar ini apa gunanya dibuat untuk orang luar? Orang luar yang mengejek-ejek. Apa orang Islam itu? Masjidnya banyak, jamaahnya nggak ada, ngabis-ngabisin anggaran aja. Tapi begitu ditengoknya, itulah makanya Idul Fitri tanah lapang, Idul Adha lapangan sepak bola. Kenapa Idul Fitri, Idul Adha disuruh? Karena untuk syiar, supaya orang-orang yang menggeser tanah, mempersulit urusan umat Islam tengok, umat Islam itu ternyata ramai juga kalau Idul Adha, karena ada bagi-bagi daging kurban. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita ajak tetangga depan rumah yang belum ke masjid, tetangga samping rumah. Kalau kau memang gagah, kau perkasa, berotot, berkuasa, ajak orang depan rumah. Mulutmu akan ditanya di hadapan Allah, pernah tak mengajak orang sholat berjamaah ke masjid? Saya Pak Ustadz tak sanggup ngajak Pak Ustadz. Kalau tak sanggup, kirimkan aja video Ustadz Somad ke nomor grup-grup WhatsApp. Mudah-mudahan mereka terbuka pintu hatinya. Amin. Kalau sudah diajak, didoakan, didoakan, tak juga terbuka pintu hati, kita doakan terbuka pintu liang lahat. Jangan, tak boleh. Nabi patah giginya berdarah, pelipisnya berdarah, terompah kayunya, tetap dia doakan, Allahumma di qaumi fa innahum la ya'lamun. Berikanlah mereka hidayah ya Allah, mereka buat salah karena tak tahu. Ya Rasulullah, doakan supaya mereka mati semuanya, rata dengan tanah. Lam ub'ats la'anan. Aku diutus Allah bukan menjadi tukang laknat. Aku diutus Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan. Saudaraku dimanapun berada, kalian yang belum mau sholat berjamaah ke masjid, kalau datang sahabat, tetangga, kawan sekantor mengajak kau ke masjid, dia bukan resek. Sekarang banyak kalau diajak ke masjid, ayo kita ke masjid, urus aja surgamu, jangan urus neraka. Ditulis pula tuh di baju kaos, urus surgamu, jangan urus neraka. Dipakai sholat di masjid. Kawan di belakang nengok, gitu deh. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau ada orang nyuruh istri kita pakai jilbab, ngajak kita ke masjid, mereka bukan orang resek, mereka bukan orang tak ada kerjaan, mereka adalah orang yang tak mau masuk surga sendirian. Aku sebetulnya kalau mau, kata Allah Ta'ala, sesuai dengan janji Rasulullah, masuk surga. Tapi kalau kau tak ada di sana, rasanya surga itu nggak rame, Bob. Rasanya nggak enak, Beb. Rasanya apapun panggilan brother, saudaraku, sedulur, ya akhi, ya ukhti, itu adalah panggilan persaudaraan. Astaghfirullah minal khataya Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihah. Hanya kain kafah dan amal baik.